Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ahlil mujahidin at-tahirin amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khuzil afwa wa'mur bil urfi wa'arid anil jahilin. Al-ayat sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul habibul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Segenap kaum muslimin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kawan-kawan, pada kesempatan siang yang cerah ini alhamdulillah kita kembali di kajian Mu'alimin. Insya Allah seperti biasa saya akan membacakan kitab Riyadhus Shalihin, ini bab 74 tentang murah hati, lemah lembut dan kasih sayang. Subhanallah, ini judul sangat bagus sekali untuk menuju kesuksesan di dunia, kesuksesan di akhirat ya teman-teman. Supaya kita berbahagia di dunia dan berbahagia di akhirat kelak. Ini yang pertama adalah kemurahan hati, kelembutan, lemah lembut dan kasih sayang. Jadi ini tentang Ar-Rahman Ar-Rahim ya teman-teman, tentang berkasih sayang. Hablum minallah, hablum minannas. Berkasih sayang kepada Allah, sholat, puasa, zakat, haji ya. Itu adalah semuanya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Hablum minallah. Kemudian hablum minannas, murah hati, lemah lembut dan kasih sayang. Di sini artinya larangan untuk berbuat zolim, larangan untuk berbuat kejahatan ya teman-teman. Jadi kalau kita ingin bahagia di dunia, ingin sukses di dunia dan ke bawah sampai akhirat, yang pertama yang harus kita lakukan adalah murah hati. Kemudian lemah lembut dan kasih sayang. Sifat ini yang perlu kita miliki ya, sebagaimana Rasulullah SAW telah mengajarkan kepada kita semua. Beliau adalah sangat pemurah, sangat lembut hatinya, kemudian berkasih sayang di antara sesama manusia, di antara sesama kawan, bahkan terhadap musuh pun beliau selalu berkasih sayang. Jadi mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini kita mendapatkan ridho dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Imran ayat 134. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal kaziminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Wallahu yuhibbul muhsinin. Shadaqallah. Wal kaziminal ghaidha, dan orang-orang yang menahan marah. Wal 'afina 'anil nas, dan memaafkan kesalahan manusia atau orang lain. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Jadi teman-teman, amalan yang pertama di sini di dalam surat Al-Imran ayat 134 ya, kita dianjurkan untuk senantiasa menahan dari marah. Jangan sering-sering marah, jangan sering-sering emosi, itu menunda kebaikan ya. Jadi orang kalau misalnya bisa mampu menahan amarah, kemudian dia tekan amarah itu, kemudian dia tadinya mau marah kemudian tidak jadi marah, nah itu termasuk ciri-ciri orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi apapun yang orang kerjakan, kita fokus saja beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ya teman-teman. Enggak usah ditanggapin. Kemudian kalau misalnya kita sudah menjaga marah, kemudian kita menekan marah, kemudian kita sering memaafkan kesalahan orang lain. Nah, ini adalah murah hati ya, lemah lembut dan kasih sayang. Jadi kita intinya tidak mau mencari gara-gara atau mengumbar emosional ya. Kalau misalnya kita tidak sesuatu yang tidak baik atau tidak perlu kita laden, nggak usah ya teman-teman. Jadi mulai hari ini nggak usah kita sering marah. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah diminta untuk menasihatinya. Ya Rasulullah, tolong nasihati aku. La tagdob, jangan marah, jangan marah, jangan marah. Jadi terutama nih kehidupan berumah tangga, bersosialisasi dengan bermasyarakat, kita harus menjaga keutuhan, saling menjaga sikap ya, jangan mengumbar terlalu emosional, terutama lidah kita ya. Kalau lidah ini kan tidak bertulang, apa aja kita sampaikan. Jadi jangan memicu kemarahan orang lain teman-teman ya. Jadi kita harus lemah lembut, bertutur kata dengan santun, dengan baik. Makanya kalau teman-teman masih jomblo ataupun belum berkeluarga atau belum punya pasangan, carilah
carilah pasangan yang lembut mulutnya, yang lembut tutur katanya ya, yang lembut hatinya. Nah, itu bisa kelihatan kalau lembut tutur katanya, bagus cakapnya, hatinya juga sama hatinya bagus, insya Allah rumah tangganya jannati, artinya rumah tangga yang memiliki taman surga nanti ya. Itu alhamdulillah teman-teman. Gimana kita mau meraih kesuksesan atau cita-cita besar kita ya? Cita-cita muslim ini bukan hanya di dunia saja sampai terbawa ke akhirat. Jikalau kita selalu mengumbar marah, mengumbar emosi. Nah, kita berjuang di alam dunia ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada yang 60 tahun, 73 tahun, 80 tahun, 100 tahun, 120, 130, bahkan waktu ada juga yang sudah wafat ya sebelum itu. Jadi kita masih ada waktu kesempatan ini yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, badan sehat segala macam, kita bekerja keras teman-teman untuk senantiasa mencapai ridho Allah sebagaimana Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dan para sahabat itu mencontohkan. Ya kalau misalnya kita rezeki sudah diatur, kita diam saja di rumah, enggak ya teman-teman ya. Jadi kita butuh ikan, pergilah Anda ke laut, pergilah Anda ke sungai, bawa kail, bawa pancing ya, kemudian bawa jaring, kemudian kita tangkap tuh ikan, bawa ke rumah, dimasak, dimakan, berkah halalan thayyibah. Jangan kita berdiam diri di rumah. Kalau kita masih miskin, jangan kita tidur terus ya, bangkit dari bangun. Kita harus semangat teman-teman ya. Faiza qudiyati sholatu fangtashiru. Apabila kita sudah mendirikan sholat, fangtashiru, menyebarlah. Ya, mencari karunia dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala supaya kita tuflihun, beruntung. Nah, supaya kita beruntung lagi, ini yang perlu kita miliki dalam diri kita, yaitu murah hati, lemah lembut dan kasih sayang. Wallahu yuhibbul musinin, dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Jadi teman-teman, kita percayalah kalau kebaikan itu pasti datangnya untuk kita sendiri teman-teman. Jangankan menunggu akhirat. Di dunia saja orang baik itu sudah diberikan ganjarannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Hidupnya enak, hidupnya sederhana tapi bahagia. Ya itu bisa saja ya teman-teman. Itu suatu anugerah dari Allah Subhanahu wa taala karena hidupnya itu penuh makna, penuh kebaikan-kebaikan ya. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Tolong menolonglah dalam takwa ya, dan jangan tolong menolong dalam kezoliman. Wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan, dan jangan tolong menolong dalam dosa ya, itu nggak boleh. Jadi kita harus menolong dalam kebaikan aja. In asantum asantum li anfusikum wa in asatum falaha. Jika kita berbuat kebaikan sekecil apapun itu yang namanya baik, itu akan datang kepada kita teman-teman ya. Makanya kita mulai sekarang jadilah orang yang baik. Nah, bagaimana sih cara meninggalkan hal-hal yang negatif, hal-hal yang buruk? Pertama, kita harus memiliki tekad yang kuat. Tekad yang kuat. Contohnya misalnya kawan-kawan kita, ya bapak-bapak yang sudah terlanjur merokok, yang sangat pecandu sekali, ya kan? Nah, itu kalau kita nasihati itu susah ya teman-teman. Jadi itu harus punya tekad yang kuat. Misalnya satu hari 3 bungkus, dikurangi jadi 2 bungkus ya. Itu untuk menjaga kesehatan. Atau jangan terlalu ya. Jangan terlalu, yang penting ada pengurangan dari hal-hal yang negatif atau hal yang buruk. Kemudian untuk mencegah hal-hal yang negatif itu kita sering berolahraga teman-teman. Berolahraga setiap pagi supaya badan kita segar, supaya badan kita sehat. Gimana kalau badan kita sakit? Ya kita nggak mencari rezeki, nggak bisa mencari rezeki, nggak bisa mencari nafkah, nggak bisa berdakwah ya teman-teman. Jadi kita harus menjaga kebugaran tubuh kita. Wajib tuh teman-teman ya. Sebelum adanya penyakit, sebelum adanya usia senja ya, kita harus berolahraga supaya tubuh kita segar, kuat, dan bugar ya teman-teman. Itu untuk menjaga kesehatan saja. Kemudian pertama itu tekad, yang kedua berolahraga, yang ketiga tidur. Ini tidur harus kita jaga ya. Ini sangat mempengaruhi dalam pikiran kita supaya lebih berpositif ya, supaya lebih tenang hidup kita. Itu tidur ya teman-teman, harus ritmenya harus diatur. Ya maksimal jam 10 tidur, kemudian bangun jam setengah 4 ataupun jam 3. Kemudian kita qiyamul lail, tahajud, kemudian sholat subuh berjamaah, kemudian olahraga. Makanya di Asia Tenggara ini kayak Indonesia, Singapura, Malaysia, Thailand, Filipina, itu orang yang paling barokah dalam hidupnya itu, atau orang yang makmur itu ternyata orang yang paling pagi bangun tidurnya itu. Ternyata kebanyakan orang yang paling pagi tidurnya itu, bangun tidurnya itu paling pagi itu negara Singapura. Makanya maju ya teman-teman. Jadi kita
ikutin langkah-langkah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, para alimil ulama ya, supaya hidup kita barokah di dunia ini, barokah di akhirat nanti, barokah. Wakina azabannar, kita terhindar dari azab neraka. Nah makanya kita ini harus latihan nih, harus murah hati. Murah hati itu bisa sedekah juga, bisa membantu fakir miskin. Makanya saya sangat senang sekali kemarin dengan kata-kata presiden kita Bapak Prabowo Subianto. Kalau kita tidak bisa membantu banyak orang, maka bantulah beberapa orang. Kalau kita tidak mampu membantu beberapa orang, maka bantulah satu orang. Kalau satu orang pun kita tidak mampu membantunya, minimal jangan menyulitkan dan menyusahkan dia. Kita harus meringankan ya teman-teman ya. Jadi intinya di sini harus murah hati, lemah lembut. Makanya dengan murah hati, lemah lembut ditambah kasih sayang, maka hidup kita akan barokah fi dini wa dunya wal akhirah. Kemudian yang tadi saya bacakan ini surat Al-A'raf ayat 199, khuzil afwa wa'mur bil urfi wa'arid anil jahilina. Jadilah engkau pemaaf. Jadilah engkau pemaaf. Ini memaafkan kesalahan orang ini sangat berat sekali, tapi kita disuruh untuk jadilah seorang pemaaf ya. Karena dunia ini kan beserta isinya hanya sementara. Jadilah orang-orang pemaaf dan suruhlah orang yang mengerjakan yang ma'ruf serta berpalinglah dari orang-orang bodoh. Jadi jadilah mulai sekarang kita lapangkan dada kita, lapangkan hati kita, jangan terlalu membenci ataupun membalas dendam. Itu tidak baik ya teman-teman ya. Kita harus menjadi pemurah seorang muslim itu, menjadi pemaaf, selalu memaafkan kesalahan-kesalahan orang lain. Kemudian kita mengerjakan yang ma'ruf. Yang ma'ruf itu yang bagus, yang baik, mengerjakan sholat, memberikan zakat, memberikan bantuan kepada orang-orang yang membutuhkan. Terutama keluarga kita dulu ya teman-teman, keluarga kita dulu. Kalau udah oke, keluarga kita udah bagus semuanya, kita juga udah bagus, baru ke tetangga kita, kepada saudara-saudara kita sebangsa dan setanah. Ini lebih dahsyat ya teman-teman. Jadi jadilah orang-orang pemaaf ya. Jangan balas dendam atau jangan emosional, dikit-dikit marah itu jauh sama rezeki. Kita harus lapang dada, kemudian harus memaafkan kesalahan orang lain. Kemudian melakukan hal-hal yang bagus, yang positif, berdakwah, berolahraga, kemudian membersihkan rumah, membereskan rumah, kemudian menyapu halaman, menyapu got-got yang mapat ya, semuanya membersihkan, melancarkan air-air itu supaya tidak banjir. Ini ya hal-hal yang bagus ya, hal-hal yang ma'ruf. Dan berpalinglah dari orang-orang bodoh. Jadi kalau kita mau sukses, jangan cerita kesuksesan kepada orang yang tidak mendukung kita. Itu tinggalkan teman-teman ya. Ataupun orang-orang yang melarang kita mengaji, melarang kita sholat, itu tinggalkan ya. Itu orang-orang jahil, orang-orang bodoh ya. Itu tinggalkan teman-teman. Kita memilih teman-teman yang baik, memilih teman-teman yang bagus, memilih teman-teman yang memiliki akhlakul karimah, akhlak yang baik teman-teman ya. Kemudian ini surat Fussilat 34-35 teman-teman. Wala tastawil hasanatu wala sayyi'ah idfa billati hiya ahsan fa idzal ladzi bainaka wa bainah adawatun ka'annah waliyyun hamim wa ma yulaqaha illa alladzina sabaru wa ma yulaqaha illa zu hajjin ajim. Surat Fussilat 34-35. Yang artinya dan tidaklah sama kebaikan dengan kejahatan. Jadi kejahatan dan kebaikan tuh beda teman-teman, jauh sekali. Beda sekali ya, seperti bumi dan langit. Kejahatan itu sudah jelas keburukannya, kebaikan sudah jelas kebaikannya. Jadi tidak bisa samar-samar antara kebaikan dan keburukan. Kebaikan ya kebaikan, halal ya halal, haram ya haram, udah kelihatan. Dilarang kejahatan itu dengan cara yang lebih baik. Maka tiba-tiba orang yang antara kamu dan dia terdapat permusuhan, seolah-olah telah menjadi teman yang sangat setia. Sifat-sifat yang baik itu tidak diberikan melainkan kepada orang-orang yang sabar, dan tidak diberikan melainkan kepada orang-orang yang mempunyai keberuntungan besar. Subhanallah. Jadi ketika kita menahan emosi, menahan marah, kemudian murah hati, memaafkan kesalahan orang lain, lemah lembut dan kasih sayang, itu suatu bentuk atau bungkusan dari kesabaran. Walamang sabara wa ghafara inna zalika lamin azmil umur. Tetapi orang-orang yang bersabar dan memaafkan, sesungguhnya perbuatan yang demikian itu termasuk hal-hal yang diutamakan. Subhanallah. Pertama kita mensucikan hati kita dalam murah hati, kemudian berkasih sayang,
Kemudian setelah itu kita sabar. Sabar ini kita serahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kebaikan-kebaikan yang kita miliki ini atau yang kita perbuat ini mudah-mudahan ada balasannya di dunia dan di akhirat sehingga kita bahagia ya teman-teman. Insya Allah teman-teman dan jangan lupa di dunia ini adalah hidup sementara yang selama-lama itu nanti di akhirat. Sekarang kita lagi menanam kebaikan, nanti hasilnya di dunia juga kita akan dapatkan, apalagi nanti di akhirat. Mudah-mudahan Allah selalu membimbing kita ke jalan yang baik, ke jalan yang ma'ruf, ke jalan yang benar ya, dan mengampuni seluruh dosa-dosa kita sehingga kita menjadi muslim yang bertakwa, menjalankan seluruh perintah Allah dan menjauh segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita terhindar dari penyakit dengki, hasad, iri yang akan merusak amal kebaikan kita. Demikian pengajian pada siang kesempatan kali ini, mudah-mudahan mendapatkan ibroh, magfirah dan ampunan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita dijaga baik lisan kita, perbuatan kita sehingga kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Usikum binafsi wa taqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kawan-kawan.